pertemuan tentang kisah Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengkaji kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, maka pasti kita akan mengkaji setelah itu adalah kisah dua putra Nabi Ibrahim alaihi salam yang juga merupakan para nabi. Yang pertama adalah Nabi Ismail alaihi salam, dan alhamdulillah sebagian besarnya sudah kita kaji bersama. Kemudian kita akan mengkaji kisah Nabi Ishaq alaihi salam. Namun perlu kita ketahui bahwa tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam hampir 100 dan terlahirnya Ishaq alaihi salam, itu disampaikan kabar gembiranya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat yang turun dari langit sana ke bumi, menjelma sebagai manusia sempurna, menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa beliau akan mendapatkan putra dari istri pertamanya, yaitu Sarah, berupa Ishaq. Bahkan setelah Ishaq akan ada nama atau akan ada keturunan lagi setelah itu, yaitu Yakub. Jadi sekaligus dua generasi. Wa basyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam akan punya putra bernama Ishaq dari istrinya yang pertama, yaitu Sarah. Bahkan setelah Ishaq nanti lahir akan ada namanya Yakub yang merupakan anaknya Ishaq. Dan pada saat Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan kabar gembira berupa putra dari Sarah, yaitu Nabi Ishaq alaihi salam, datanglah tamu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan tamu-tamu tersebut tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah tentang datangnya tamu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam surat Hud ayat 69 sampai 73. Dalam surat Al-Hijr ayat 51 sampai 56. Dalam surat As-Saffat ayat 112 hingga 113. Dalam surat Adz-Dzariyat dalam ayat 23 hingga 30. Jadi memang kisah datangnya para malaikat membawa kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau akan memiliki putra bernama Ishaq, itu disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Saya coba sebutkan sebagian di antara ayat-ayat tersebut, panjenengan bisa mengikuti di beberapa ayat yang tadi saya sebutkan. Saya coba ulangi, yang ingin mencatat nanti bisa membuka ayat-ayat Al-Quran, karena rasa-rasanya tidak mungkin untuk dibacakan semuanya. Dalam surat Hud ayat 69 sampai 73. Dalam surat Al-Hijr ayat 51 sampai 56. Dalam surat As-Saffat ayat 112 hingga 113. Dan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 30. Saya coba bacakan kepada jamaah sekalian terjemah beberapa ayat yang ada di surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, belumkah datang kepadamu cerita kisah tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Dimuliakan di sini bisa berarti satu di antara dua. Dimuliakan memang sejak awalnya karena para malaikat semua mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercipta sebagai makhluk yang tidak pernah berdosa. Mereka itu tinggal di langit, bahkan tinggal di dalam surga. Itulah para malaikat. Mereka adalah makhluk yang mulia. Ini makna yang pertama. Jadi memang dari sananya tercipta mulia. Atau makna mulia itu artinya dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Duhai Muhammad, belum tahukah, belum datangkah kepadamu kisah tentang tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ingatlah, tatkala mereka mengetuk pintu rumah Nabi Ibrahim alaihi salam dan mereka berkata salamu alaikum. Qala salamun qaumun munkar. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, menyambut mereka, wa alaikumussalam, kepada kaum yang tidak aku ketahui, yang tidak aku kenal. Tetap dimuliakan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim kagum melihat ada salam, dan ini tidak biasanya ada pada kaum beliau di negeri Haran. Tentu sudah diusir dari Babil kemudian sampai ke negeri Haran. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam beliau masuk dengan cepat, artinya tanpa pamit terlebih dahulu bersama kepada tamu tersebut. Jadi silakan, monggo, silakan, ternyata masuk ke dalam. Kata para ulama, masuknya tuan rumah seperti ini itu meminimalisir rasa tidak enaknya tamu. Monggo pinara, silakan sebentar nggih. Maka tamu akan berkata, enggak usah repot-repot. Sudah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memuliakan tamu meskipun beliau tidak mengenal mereka, dengan masuk langsung cepat. Faragha ila ahlihi, beliau temui keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin. Entah berapa lama beliau berada di dalam, masuk ke dalam rumahnya, menemui istrinya. Ternyata kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang dengan sapi panggang. Dan sapinya bukan sapi kurus, sapi yang gemuk. Para ulama menjelaskan, ini Nabi Ibrahim memuliakan tamu yang tidak beliau kenal, tidak dengan sekedar telur dadar, bukan sekedar dengan tempe tahu, tidak pula dengan sekedar opor ayam atau ingkung, tetapi bi'ijlin, memuliakan tamunya dengan ijl, dengan sapi, samin yang gemuk pula. Dan para ulama menyatakan besar kemungkinan dinyatakan ijl sapi karena memang bukan potongan dagingnya saja, bukan potongan dagingnya saja, tetapi betul-betul satu sapi besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sulit terbayang oleh kita sebagai orang Indonesia. Tapi kalau panjenengan tinggal beberapa saat lama di
di negeri-negeri Arab, panjenengan akan tahu bahwa yang seperti ini biasa. Jangankan seekor sapi, seekor onta dituangkan, dan orang Arab itu punya tradisi luar biasa dalam masalah memuliakan tamu. Mereka sampai punya nampan-nampan besar yang ukurannya nggak umum. Saya cukup yakin di negeri kita belum ada. Makanya kalau panjenengan mungkin sempat melihat ada satu tonggok kambing begitu di tengah-tengah nampan besar, itu nggak ada apa-apanya. Karena terkadang mereka tampilkan seekor sapi atau seekor onta besar, tapi nggak pakai nasi-nasian. Kalau orang Indonesia nggak pakai nasi, nggak makan. Orang Arab, Masya Allah, daging saja itu sudah makan. Dan kemuliaan yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam saat menyambut tamu itu diwariskan terus turun-temurun sampai kepada Quraisy. Dari Quraisy terus sampai bangsa Arab saat ini. Hanya orang Arab saat ini, salah satu sifat mereka ketika kedatangan tamu, mereka akan sangat memuliakan tamu. Sangat memuliakan tamu. Ini mungkin sedikit terlihat ketika hari-hari haji. Hari-hari haji kita ini disebut Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kalau bagi-bagi makanan gratis itu bukan pakai truk, Pak, pakai kontainer. Sak kontainer berapa ribu bungkus makanan, sabil gratis. Ini kenapa? Memuliakan mereka sebagai layaknya tamu. Tidak bisa diajak ke rumah, setidaknya apa yang bisa mereka berikan mereka. Maka datanglah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan seekor sapi yang besar. Faqarrabahu ilaihim, maka beliau dekatkan makanan ini kepada mereka. Kenapa harus didekatkan? Beda tentunya dengan orang yang disajikan makanan secara prasmanan. Monggo, tapi masih harus berdiri dulu. Malu-malu kan? Berdiri dulu, melangkah dulu, ambil piring dulu, ambilnya juga sedikit-sedikit, apalagi kalau dilihatin sama tuan rumah, kan malu-malu. Beda dengan kalau disuguhkan itu didekatkan, nih, tinggal makan. Faqarrabahu ilaihim, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, didekatkan. Tapi kemudian kok tidak dimaem-maem. Mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam merasa heran, ini siapa nih? Tamu, nggak dikenal. Pertama kali ucapkan Assalamualaikum, kemudian beliau pamit tanpa bilang-bilang atau masuk tanpa pamitan, kemudian keluar lagi, hidangkan hidangan yang spesial, tapi gemuk, ternyata tidak dimakan. Disitulah baru terungkap, Qala qafa aujasa minhum khifa. Mereka menangkap ada rasa takut pada diri Nabi Ibrahim akibat mereka tidak makan. Qalu la takhaf. Mereka para tamu itu berkata, jangan takut wahai Ibrahim. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kami ini para malaikat membawa kabar gembira kepada engkau dengan anak keturunan dari istrimu Sarah. Anak ini adalah anak yang sangat berilmu. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarrah. Maka istrinya menyambut atau mendengar informasi tersebut, maka beliau pun berdiri. Ya, dalam ayat yang lain, wa mura'atuhu qa'imatan fadhahikat, tertawa. Saya punya anak. Karena tadi usia Nabi Ibrahim berapa? Hampir 100 tahun. Maka Sarah nggak jauh-jauh beda, lebih kurang 80 atau 90 tahun, dan selama itu tidak diketahui memiliki anak keturunan. Sekarang sudah semakin tua, saya dikasih kabar gembira saya dapat anak keturunan. Fasakkat wajhaha, beliau tampar-tampar wajah beliau sendiri. Saya mimpi nggak nih? Tampar-tampar wajahnya.
Saya nggak mimpi kan? Dapat informasi, kabar gembira berupa anak. Wa qalat ajuzun aqim. Kemudian dia berkata tentang dirinya sendiri. Sarah berkata tentang dirinya sendiri, ajuz. Saya ini udah tua, aqim. Saya juga mandul. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan apa yang diperhitungkan mustahil oleh manusia. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha hikmah dan Maha mengetahui. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situ diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam akan memiliki seorang putra lainnya, yaitu Ishak. Setelah berbagai ujian dilewati, setelah memiliki putra yaitu Ismail, ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam dikasih lagi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh para malaikat berwujud manusia akan punya anak dari Sarah bernama Ishak. Bahkan setelah Ishak ada Yakub. Masya Allah. Setelah Ishak ada anak keturunannya Ishak bernama Yakub. Nah, disitulah kemudian Nabi Ibrahim kecerdasannya main. Beliau tanya kepada para tamunya tadi, yang memang adalah para malaikat. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa pesan yang kalian bawa, wahai para utusan Allah? Apa iya sih kalian memang datang ke sini sekedar bawa kabar gembira bahwa saya akan punya anak keturunan namanya Ishak? Apa nih kabar yang kalian bawa? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Pertanyaannya dijawab, ya, kami diutus untuk menyampaikan pesan azab kepada kaum mujrimin, para pelaku kejahatan. Ternyata yang dimaksud dengan kaum mujrimin itu adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengetahui bahwa para malaikat ini punya dua tujuan sekaligus. Yang pertama adalah mendatangi kaumnya Nabi Lut, dan mereka telah dinyatakan oleh Allah sebagai kaum mujrimin, dan ternyata sambil membawa azab, pesan azab tersebut, mereka mampir ke rumah atau ke kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Lut alaihi salam itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Saya berharap panjenengan masih ingat bahwa tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam diusir dari Babilonia, maka ketika meninggalkan negeri kerajaan Babilonia, ternyata beriman kepada Nabi Ibrahim keponakannya. Itulah Lut. Jadi Lut itu adalah putra saudaranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam punya saudara. Yang pertama namanya Haran, bukan Harun tapi Haran. Dan ada saudara Nabi Ibrahim yang lain namanya Nakhur. Jadi ada Nakhur, ada Ibrahim, ada Haran. Dari Haran ini terlahir Lut. Berarti Lut bin Haran bin Azar. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ibrahim bin Azar. Berarti Lut adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka berdua melakukan perjalanan,
Nabi Ibrahim alaihi salam lebih kurang tempat beliau itu di Harran, di Palestina kurang lebihnya. Ternyata Nabi Lut alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi untuk kaum di satu wilayah. Wilayah ini terdiri dari beberapa kota. Ada yang menyebutkan 5 kota, ada yang menyebutkan 7 kota. Allah Ta'ala a'lam berapa jumlah kotanya. Tapi induk dari kota-kota ini yang paling ramainya, yang paling makmurnya begitu, disebut Sudum. Disebut apa? Sudum. Jadi bahasa Arabnya itu sin, dal, waw, mim, Sudum. Dari situlah kemudian dikenal dengan Sodom, yang sebetulnya adalah nama sebuah kota. Sudum itu satu dari sekian banyak kota tempat diutusnya Nabi Lut alaihi salam menjadi nabi di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi Lut alaihi salam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam membawa risalah kenabian di zaman yang sama, tapi untuk tempat dan kaum yang berbeda. Di tempat yang berbeda untuk kaum yang berbeda. Memang disebutkan bahwa tempat tinggal atau wilayah dakwahnya Nabi Lut alaihi salam tidak jauh dari wilayah dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Panjenengan nanti kalau lihat di peta, panjenengan akan lihat bahwa memang tidak jauh antara Palestina dan Yordania, dan Sodom itu terdapat di Yordania. Sebagian sejarawan Islam mereka menyatakan wilayah Sodom dengan beberapa kota sekitarnya itulah yang sekarang dikenal dengan Laut Mati. Panjenengan pernah dengar istilah Laut Mati? Itu di Yordania. Akan panjang kalau saya cerita tentang Laut Mati, tapi sejarawan yang menyebutkan hal tersebut mendatangkan salah satu dalilnya adalah karena disitulah lokasi lebih kurang dijungkir balikannya tempat tinggal kaum Sodom, faja'alna 'aliyaha safilaha. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibalik. Dan Laut Mati itu di Yordania adalah titik terendah semua area yang ada di bumi. Semua area yang ada di bumi ini, titik rendahnya itu ada di Laut Mati. Ada di Laut Mati. Tentu ada penjelasan-penjelasan secara ilmiah, geografis dan lain sebagainya. Tetapi memang sebagian sejarawan menyebutkan besar kemungkinan bahwa wilayah Sodom dan beberapa kota sekitarnya yang dulu menjadi wilayah dakwah Nabi Lut alaihi salam adalah di Laut Mati. Allah Ta'ala a'lam, tidak ada dalil yang begitu jelas menyebutkan hal tersebut, tetapi para sejarawan pernah melakukan sebuah prediksi dan kurang lebih seperti itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mengkaji kisah Nabi Ismail alaihi salam, maka kita perlu untuk mengkaji kisah Nabi yang mulia, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam itu perjalanan dakwah yang paling unik ada pada beliau adalah menghadapi satu kaum yang melakukan sebuah dosa tidak pernah terbayang dan tidak pernah dilakukan oleh umat manusia sebelum beliau, sebelum mereka. Apa itu? Homoseksual. Ya, perbuatan homoseksual. Mereka, waliyadzubillah, mendatangi sesama jenis. Dan ternyata bukan 1-2 orang, 1-2 kelompok, 1-2 kumpulan, seluruhnya.
Semua mereka itu mengalami hal demikian. Dan bukan cuma di satu kampung atau di satu kota. Di semua kota di wilayah tersebut, wilayah dakwahnya Nabi Lut alaihissalam, mereka semua terjangkit virus homoseksual. Apakah hanya laki-lakinya saja atau sebagian ulama menyebutkan yang perempuannya juga? Jadi yang perempuan suka sesama perempuan, yang laki-laki suka sesama laki-laki, bukan sekedar suka tetapi melakukan hubungan seksualitas layaknya pasangan. Ada beberapa ayat yang mengungkapkan hal tersebut. Di antaranya adalah yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut. Jenengan boleh lihat nanti surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 35. Coba saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka. Allah berfirman, "Wa Lutan idz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan ingatlah Lut, tatkala ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan menjijikkan yang tidak didahului oleh siapapun sebelum kalian di antara seluruh manusia di muka bumi ini." Jadi mereka melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh siapapun di antara manusia di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut menjelaskan, "A'innakum lata'tuna ar-rijal fataqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar," dan seterusnya. Sesungguhnya kalian, kata Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya, sesungguhnya kalian melakukan homoseksual, mendatangi sesama laki-laki. Satu. Kemudian yang kedua, fataqta'una as-sabil. Kalau artinya secara harfiah adalah kalian memotong jalan. Apa yang dimaksud memotong jalan di sini? Yang pertama, mereka itu merampok. Dalam tafsir disebutkan bahwa di antara makna fataqta'una as-sabil, mereka itu memotong jalan, maksudnya adalah merampok. Atau mereka itu melempari wanita, mengganggu wanita. Artinya sebagai bentuk cemoohan kepada wanita, mereka lempari. Mereka nggak suka sama perempuan. Namun ada pula yang mengatakan bahwa fataqta'una sabil itu artinya mereka memutus jalan terlahirnya anak keturunan. Karena mereka mendatangi sesama jenis, bagaimana mungkin akan terjadi kehamilan? Maka mereka memutus jalan kehamilan atau jalan terlahirnya anak keturunan karena memang mereka mendatangi sesama jenis mereka sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, kemungkaran yang ketiga adalah wata'tuna fi nadikumul munkar. Kalian melakukan kemungkaran di tempat-tempat kalian berkumpul. Artinya melakukan kemungkarannya itu rame-rame. Apa yang dimaksud dengan melakukan kemungkaran di tempat mereka berkumpul? Ada 3 penjelasan di antara para ulama. Yang pertama, maksudnya adalah mereka jadi punya seperti piring. Di piring itu mereka kumpulkan batu. Kemudian mereka berlomba. Kalau ada laki-laki asing yang bukan dari kampung mereka, mungkin dari kampung sebelah atau yang mana, maka mereka berlomba untuk melempari kerikil. Siapa yang kerikilnya tepat kena terlebih dahulu, maka dia merasa berhak untuk menggauli laki-laki tersebut layaknya suami istri. Artinya kan berarti mereka lakukan rame-rame, bukan mereka lakukan tersembunyi. Yang kedua, di antara tafsir yang disebutkan oleh para ulama, mereka melakukan kemungkaran di tempat mereka berkumpul itu, mereka punya lomba kentut. Mereka saling kenceng-kencengan suara kentut. Jadi dut, dut, dut dan lain sebagainya, itu mereka lakukan. Subhanallah, saya beberapa waktu belum lama mendengar dari seorang dokter spesialis penyakit dalam. Kebetulan beliau itu banyak mendapatkan tugas dari dosen-dosen pasca sarjananya. Ternyata
kaum pelangi zaman sekarang, paham maksudnya kaum pelangi ya? Artos nggih? Para pelaku homoseksual, Pak, disebut kaum pelangi di zaman sekarang. Itu mereka kalau mendengar sesama laki-laki kentutnya besar, berfantasi nuwun sewu, berfantasi bahwa lubang duburnya masih kecil. Karena mereka melakukan aktivitas seksual itu dengan lubang tersebut. Alhamdulillah. Semakin kentutnya itu besar, berarti semakin masih kecil lubang duburnya, dan mereka berfantasi dengan kenikmatan seksualitas lewat lubang tersebut. Ini bukan asing, ternyata ini disebutkan dalam salah satu tafsir tentang perbuatan kaum Lut dahulu. Jadi mereka berlomba kenceng-kencengan kentut. Ini tafsir yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, mereka melakukan hubungan homoseksualitas itu di depan umum satu sama lain di antara mereka. Jadi ini kaumnya Nabi Lut alaihi salam adalah kaum yang super bejat. Perbuatan mereka itu perbuatan yang sangat menjijikan, yang bahkan tidak pernah terlintas dalam benak manusia sebelumnya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah perkataan dari Abdul Malik Ibnu Abdul Walid. Kata beliau, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran tentang perbuatan keji kaum Nabi Lut, kami tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seksualitas laki-laki mendatangi laki-laki. Tidak terlintas. Yang sangat disayangkan hadirin sekalian, di zaman sekarang ini, Masya Allah, sudah masuk waktu salat Isya, kita dengarkan adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah ta'ala. Baik, kita lanjutkan sedikit sambil menunggu waktu iqamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sangat prihatin dengan kondisi saat ini, di mana kemungkaran yang begitu menjijikkan dulu sampai diazab begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata di zaman sekarang justru dimintakan legalitasnya. Banyak orang kemudian terjerat dalam virus homoseksual ini, sampai kemudian setingkat negara melegalkan. Tercatat dalam beberapa informasi yang kami himpun, di pertengahan bulan Agustus tahun 2022, berarti lebih dari setahun yang lalu, di pertengahan Agustus 2022 tercatat bahwa negara yang sudah melegalkan kaum LGBT homoseksual itu sampai 32 negara. 32 negara. Dan tercatat sudah lebih dari 190 juta orang terpapar penyimpangan seksualitas seperti ini. Lebih dari 190 juta orang. Amerika. Padahal dulu sejarahnya kaum ini dikirimkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dahsyat, dan tidak pernah ada di dalam Al-Quran satu kaum mendapatkan 9 predikat buruk seperti yang didapatkan oleh kaum Lut atau kaum Sodom. Tidak. Jadi mereka mendapatkan 9 label. Saya coba sebutkan satu persatu dengan referensi ayatnya, panjenengan boleh cross check. Yang pertama, mereka dikatakan sebagai kaum mufsidin, kaum yang merusak. Jadi kaum pecinta sesama jenis itu disebut oleh Allah sebagai kaum yang perusak dalam surat Al-Ankabut ayat 30.
Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan predikat kaum tajhalun, kaum yang bodoh. Kaum yang seakan tidak mempergunakan akal sehatnya. Kok laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. Ini disebutkan sebagai kaum bodoh oleh Allah di dalam surat An-Naml ayat 55. Iya, dalam surat An-Naml ayat 55. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan mereka qaumun adun, kaum yang melewati batas. Kaum yang lewat batas. Kelewat batas normal, kelewat batas hukum, kelewat batas wajar, dan seterusnya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 166. Allah juga menyebutkan mereka kaum mujrimun. Mereka ini kaum yang jahat, yang bejat. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 84. Yang kelima sekaligus juga keenam, Allah sebutkan mereka kaum sau'in fasiqin, kaum yang buruk dan kaum yang fasik. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 74. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mereka sebagai qaumun yafsukun, berbuat kefasikan, kejahatan dalam surat Al-Ankabut ayat 34. Yang kedelapan, qaumum musrifun. Allah sebutkan mereka sebagai orang-orang yang berbuat israf, berlebihan dalam surat Al-A'raf ayat 81. Kemudian Allah juga menyebutkan mereka sebagai qaumul zalimin, qaumi zalimin dalam surat Hud ayat 83 dan dalam surat Al-Ankabut ayat 31. Jadi subhanallah, memang mereka ini luar biasa. Luar biasa jeleknya gitu. Luar biasa jeleknya. Nah, karena kondisi itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat. Disebutkan dalam beberapa literasi tafsir, malaikat itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan lain-lain. Tetapi memang tidak ada dalil yang jelas menyebutkan nama-nama para malaikat tersebut. Tapi yang jelas, para malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa azab bagi mereka kaum Nabi Lut alaihi salam. Saya coba sebutkan cepat saja salah satu ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Walutan idh qala liqaumihi dan seterusnya dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan seterusnya. Dan kaum Nabi Lut, ingatlah engkau tatkala ia berkata kepada kaumnya, atatunal fahishata, apakah kalian melakukan perbuatan yang jijik, yang kotor, tidak pernah ada yang melakukannya sebelum kalian seorang pun di antara manusia. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat tanpa suka perempuan. Jadi mendatanginya itu, melakukan hubungan seksualitas itu bukan sekedar coba-coba. Ini memang kata Allah syahwatan min dunin nisa, dengan penuh hasrat, nggak suka perempuan. Dan miris, beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan informasi dari seorang dai di ibu kota. Dai tersebut mendapatkan cerita langsung dari seseorang yang sempat duduk di sebuah majelis, dalam sebuah perkumpulan maksudnya, bahwa seorang laki-laki punya istri, punya anak, bangga seperti tren kalau punya pacar sesama laki-laki. Ini sudah beberapa waktu yang lalu, bukan? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita di Magelang ini. Di beberapa kota besar, sudah sejak beberapa tahun yang lalu, seseorang punya istri, punya anak, tapi merasa gengsi, punya tren ketika dia itu punya pacar sesama laki-laki. Dan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri
di salah satu hotel di ibu kota, sebut saja Jakarta, di atas jam 12 malam, yang umumnya lobi hotel itu telah tetap dalam keadaan terang, itu ternyata di satu sudut dimatikan atau digelapkan. Di situ sepasang laki-laki sedang memadu kasih. Semoga bapak-bapak paham apa yang saya maksud memadu kasih. Mengerikan. Yang seperti ini terkutuk dahulu, tapi sekarang bukan sekedar dilakukan, tapi bahkan diminta legalitas. Tidak terkecuali sejak beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi, tidak terkecuali negeri kita juga ada sebagian orang, entah apa latar belakangnya. Apakah dia seorang berpikiran sekuler kah, berpikiran liberal kah, yang jelas memperjuangkan untuk bisa mengakui keberadaan kaum pelangi ini sebagai komunitas yang layak untuk bisa hidup di tengah-tengah orang. Padahal ini virus psikologis. Bayangkan mereka ini, subhanallah, suka sesama jenis, tidak suka dengan istri-istri mereka sendiri. Fama kana jawab qaumihi. Allah berfirman menyatakan, tidaklah kaum Nabi Lut itu ketika dinasihati oleh Nabi Lut kecuali jawaban mereka, akhrijuhum min qaryatikum. Ini Lut ini, keluarkan, usir dia dari kampung kita. Innahum unasu yatatahharun. Sesungguhnya Lut dan keluarganya ini orang-orang sok suci. Jadi kalau di zaman sekarang ada ungkapan sok suci dari seseorang yang ditegur saat dia berbuat maksiat, sudah sejak dahulu ada ungkapan seperti itu. Dan kata para ulama, kalau diperhatikan dengan seksama, kata-kata sok suci ini sebetulnya menyiratkan makna bahwa mereka tahu yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang mungkar. Ketika ada seseorang mengingkari kemungkaran mereka, jangan sok suci kamu. Seakan-akan berkata demikian, tersirat makna mereka mengakui bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang kotor. Ini keluarkan ini, Lut dan keluarganya keluarkan dari kampung kita. Sok suci mereka ini. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya sendiri, ia termasuk yang berkhianat. InsyaAllah kita akan coba jelaskan pada pertemuan mendatang jika Allah panjangkan usia kita, insyaAllah ta'ala. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Kami hujani mereka dengan hujan, maka lihatlah bagaimana hukuman bagi orang-orang pelaku kejahatan. Hujan seperti apa? Apakah hujan seperti yang kita nanti-nanti agar bisa mengguyur kita? Bukan. Bukan hujan air seperti yang kita pahami dari kata hujan. Nanti dijelaskan dalam ayat yang lain. Seperti apa hujannya? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita untuk bisa kita kaji kembali apa yang sudah kita mulai kaji bersama di kesempatan malam hari ini tentang kaum Nabi Lut, kaum Sodom yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diadab olehnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.